Di sebuah kota Semarang yang tidak terlalu ramai namun tidak juga sepi, hiduplah dua sahabat yang tumbuh bersama sejak di bangku SMP. Namanya Zea dan Sera. Zea adalah gadis yang lumayan pendiam, penuh perasaan dan sering menyimpan banyak hal dalam hati. Sementara Sera adalah sosok yang tegas, cepat bergerak dan tidak ragu mengatakan apa yang ia pikirkan. Tetapi di balik perbedaan itu mereka sama-sama sering diremehkan. Pada saat SMA, keduanya mulai menemukan arah masing-masing. Zea yang suka mendengarkan cerita-cerita dari temannya dan sering membaca buku tentang psikologi, dan Zea pun mulai jatuh cinta pada dunia psikologi. Dan Zea pun mulai cerita ke Sera. Ser, gue mau masuk Universitas Pajajaran ambil psikologi. Sera pun tersenyum sambil berkata, wow, Unpad psikologi berat juga ya. Iya benar sekali, walaupun berat tetapi gue mau jadi penolong orang yang tidak punya tempat cerita, sekaligus mau menolong orang agar bisa memahami dirinya sendiri. Sera pun tertawa kecil dan berkata, ya udah deh kalau lu mau masuk Universitas Pajajaran ambil psikologi, gue mau masuk IPDN aja. Zea menatapnya dengan kaget dan berkata, serius IPDN? Iya serius, gue cuma mau buktiin ke semua orang kalau gue tuh bisa. Dan katanya pun gue cuma anak nakal dan bandel yang gak bisa diatur. Jadi ya udah deh, gue kepikiran untuk masuk sekolah kedinasan biar disiplin sekalian. Malam itu, setelah percakapan kecil mereka, Sera dan Zea duduk di depan teras rumah Zea. Dan Sera pun berkata, gue serius Zea, gue beneran mau masuk IPDN. Gue capek dicap anak bandel nakal. Gue mau buktiin ke semua orang kalau gue tuh anaknya bisa disiplin dan bisa berguna bagi semua orang. Zea pun menatap sahabatnya dengan lama. Zea tahu betul walaupun Sera galak, tetapi hatinya paling lembut. Ser, gue bangga banget sama lo, ujar Zea. Dan Sera pun terdiam sejenak karena jarang sekali ada yang bilang bangga kepadanya. Lalu Sera berpura-pura menahan nafas panjang agar tidak terlihat tersentuh dengan kata-kata Zea. Malam itu suasana Semarang semakin dingin. Angin pun lewat pelan-pelan dan suasana pun menjadi lebih tenang. Ser, kalau lu tinggal di IPDN berarti lu bakal tinggal jauh dong? Tanya Zea dengan senyum kecil. Ya iyalah, masa IPDN depan rumah lo? Mikir aja kali, sahut Sera. Tapi kan mimpi harus dikejar, nggak harus ditungguin. Zea pun mengangguk sambil berkata, iya ngerti, tapi pasti gue bakal kangen dikit. Alah, lo mah emang gampang kangen, omel Sera. Mereka pun tertawa kecil. Tetapi mereka berdua tahu bahwa perpisahan itu berat, tapi mereka tidak mau memikirkan sekarang. Masih banyak hal-hal yang penting yang harus dipikirkan sekarang sebelum mimpi itu dikejar. Zea dan Sera pun menjalani SMA dengan penuh banyak drama, tugas, dan pertemanan. Zea yang pendiam justru sekarang lebih dikenal sebagai pendengar cerita yang baik. Sementara itu, Sera aktif di organisasian dan menjadi anak yang paling gercep dan sering diapresiasi oleh guru-guru. Meskipun berbeda sifat, tetapi mereka saling menjaga. Suatu hari, Sera pernah ribut dengan siswa karena siswa itu telah menghina Zea. Zea pun menghentikannya sambil bilang, apa sih Ser, lo ribut mulu, jangan ribut mulu, dengan muka ngeselin. Ya dia ngatain lo, masa gue diem aja dengan muka enteng. Zea langsung diam dan merasa terharu. Sera, udah biarin aja, gue gak apa-apa kok. Iya lo gak apa-apa, tapi gue yang kenapa-kenapa, jawab Sera dengan muka manyun. Walaupun mereka selalu berbeda pendapat, tetapi mereka selalu satu visi, yaitu gak mau biarin orang lain seenaknya meremehkan mereka berdua. Memasuki kelas 12, hidup Zea dan Sera berubah dengan penuh persiapan. Zea pun belajar materi psikotes, belajar teori esai untuk memasuki SNBP dan SNBT. Dan Sera pun berlatih fisik dan mengikuti bimbel untuk kedinasan. Di tengah rasa takut akan kegagalan, mereka saling menguatkan satu sama lain. Singkat cerita, bulan Maret, pengumuman seleksi akhirnya
tiba, dan Zea pun mulai membuka website sambil menelpon Sera. Sera pun bilang ke Zea, "Zea, cepetan buka linknya, gue udah gak sabar ngeliatnya." Dan Zea pun mengklik webnya, dan selamat, Anda dinyatakan lolos seleksi SNBP dan diterima di Universitas Pajajaran program studi psikologi. Zea pun langsung menangis terharu dan air matanya jatuh pelan-pelan. Sera pun tersenyum bahagia karena melihat sahabatnya yang lolos. Kemudian giliran Sera yang harus membuka website untuk pengumuman di Praja IPDN. Ketika hari pengumuman tiba, Sera pun terlihat gugup untuk melihatnya, dan Zea pun datang ke rumah Sera untuk melihatnya bareng-bareng. Akhirnya pun mereka mengklik bareng-bareng dan selamat, Sera dinyatakan lolos IPDN 2025. Sera pun menangis dengan gemetar dan Zea pun memeluknya sambil berkata, "Gue bangga banget sama lo, Ser." Momen itulah membuat mereka berdua sadar bahwa bukan omongan yang membuat mereka menentukan hidup, melainkan usaha dan doa. Beberapa tahun berlalu, Zea aktif menjadi mahasiswi tingkat akhir psikologi, dan ia pun sibuk dengan praktikum, observasi, dan bimbingan dosen. Sedangkan Sera menjalani rutinitas dengan berat, yaitu lari subuh, baris kelas, dan hingga hukuman. Meskipun keras, ia pun tetap bertahan dan menjadi salah satu yang dihormati. Walaupun keduanya saling sibuk, tetapi mereka menyempatkan waktu untuk menelpon atau berbasis voice note. Kadang mereka curhat, menguatkan satu sama lain, dan kadang berantem kecil. Setahun berlalu, Zea yang kini dikenal sebagai mahasiswa tingkat akhir dan yang sering membantu orang-orang, dan dirinya pun sering kewalahan. Suatu hari, ia pun menangis di toilet karena merasa ragu. Di waktu yang sama, Sera pun dimarahin sama komandannya, tetapi bukan karena kesalahan dari Sera, melainkan kesalahan dari yang lain. Walaupun mereka sama-sama sedang sedih, mereka tetap menguatkan satu sama lain. Beberapa tahun kemudian, hari kelulusan IPDN pun tiba. Sera berdiri dengan seragam rapih dan wajah yang tegas, mata sedikit berkaca-kaca, dan ia pun sedikit melirik ke kerumunan para keluarga dan mencari Zea. Zea pun berdiri menggunakan baju putih dan membawa buket untuk Sera. Zea pun lari menghampiri Sera sambil berkata, "Gue dateng woi, masa sahabat gue lulus gue gak dateng?" Sera pun akhirnya tertawa dan sedikit terharu. "Zea, lu gak apa-apa, lu jauh banget dari Bandung," ujar Sera. "Enggak kok, ini gak sejauh perjuangan lu, Zea." Dan mereka pun berpelukan dengan erat, pelukan yang berisi perjuangan, tangisan, ketawa, semuanya. Dan beberapa tahun kemudian, Sera pun sudah ditempatkan di salah satu dinas dan dikenal sebagai orang yang disiplin dan dihormati. Dan hari wisuda Zea pun tiba. Zea berdiri dengan toga hitam dan senyumnya yang lebar, dan matanya pun berkaca-kaca, tetapi bukan karena sedih, melainkan semuanya pecah karena perjuangan dia tidak sia-sia. Sera pun datang dengan seragam biru kebanggaannya. Rambut diikat rapi, badan tegap banget kayak habis apel, dan membawa buket untuk Zea. Sera pun berteriak, "Woi psikolog muda!" Sera teriak dengan kencang sehingga semua orang pada menoleh ke arahnya. Zea pun tertawa kecil dan menepis bahunya. "Apaan sih lo, jangan kencang-kencang, lagian juga gue belum praktik." Dan akhirnya pun mereka berpelukan lagi, dan Sera pun bilang, "Gue bangga banget sama lo, Zea. Gue juga, Ser, bangga banget sama lo. Kali ini kita berhasil ya." Berjalannya waktu, setelah wisuda, mereka masuk ke jenjang yang lebih dewasa. Zea membuka layanan konseling, banyak klien, dan sering menjadi pembicara di kampus lain, dan kliennya pun mulai banyak. Sedangkan Sera dapat penempatan di luar Jawa dan sering ikut upacara besar, dikenal sebagai orang yang tegas tapi lucu.
dan naik pangkatnya pun cepet banget. Tetapi meski keduanya sibuk, mereka masih sering video call tengah malam untuk menguatkan satu sama lain. Dan itu pun sudah menjadi rutinitas mereka. Beberapa tahun berlalu, mereka memasuki fase yang lebih dewasa dari sebelumnya. Dan mereka pun bertemu dengan jodoh mereka masing-masing. Zea bertemu dengan jodoh yang seperti Zea, yaitu sabar seluas samudra dan perhatian kayak Zea. Sedangkan Zera dapat suami tentara yang lebih galak daripada Sera. Walaupun galak, tapi suaranya lembut kalau buat ke Sera doang. Waktu pun berjalan dan sehingga Zea pun akhirnya menikah dengan suaminya. Zea tampil cantik dengan gaun putihnya yang soft dan mewah. Dan Sera pun hadir di pernikahan mereka sebagai bridesmaid dan memakai kebaya biru gelap, rambut disanggul. Dan waktu Sera bertemu dengan Zea, Sera pun berbicara, Zea, gue bangga banget sama lo dulu cuma anak yang diremehin dan sekarang sukses, dan sekarang lo pun udah nikah juga. Zea pun tertawa kecil. Beberapa tahun kemudian, akhirnya giliran Sera yang menikah. Pernikahan Sera dan Zea sangat beda sekali. Kalau Zea soft dan elegan, kini Sera lebih megah dan gagah. Sera memakai kebaya berwarna marun, bikin auranya tetap kuat dan manis. Sedangkan suaminya ganteng gagah memakai seragam TNI AU. Untuk acara pedang pora, barisan TNI AU sudah siap di luar dan membuat 2 barisan panjang dan membawa pedang seremonial. Anggota TNI AU mengangkat pedang pora membentuk gapura dari bilah-bilah pedang pora. Sera menggandeng lengan suaminya dan berjalan pelan-pelan. Saat melewati pedang ketiga, perwira AU pun bertanya kepada Sera, apakah siap menjadi istri seorang prajurit? Sera spontan menjawab, siap komandan. Dan semua orang pun tertawa kecil. Saat pedang terakhir diturunkan, anggota AU menyorakan selamat datang Nyonya prajurit. Dan Sera pun langsung menangis terharu. Beberapa tahun kemudian setelah mereka berdua nikah, Zea dikaruniai sebuah anak yang bernama Almira. Malam itu Zea nangis, tapi bukan karena sedih, karena hidupnya sudah lengkap. Dia sudah menjadi psikolog dan sekarang menjadi seorang ibu. Dan di setiap proses pasti Sera selalu ada. Beberapa bulan setelah Zea mempunyai seorang anak, sekarang giliran Sera yang memiliki seorang anak. Dia melahirkan seorang anak laki-laki yang ganteng dan berkulit sawo matang dan rambut hitam tebal. Nama bayinya Arkana. Setelah mereka melahirkan, mereka pun ada reuni kecil keluarga kecil mereka. Sera, suaminya, dan anaknya Arkana berkunjung ke rumah Zea. Setelah sampai di rumah Zea, Arkana yang melihat Almira langsung mengajak main. Dan 2 bayi itu sekarang sedang main. Di hari itu, 2 sahabat itu sadar kalau mereka gak cuma berhasil. Mereka menang dari keraguan orang, menang dari hinaan masa lalu, dan yang paling berharga sekarang, mereka tetap bersama sampai sahabat ini tidak putus. Pesan moral dari cerita ini, jangan hanya meremehkan orang dari latar nilai atau kelemahannya. Karena orang yang terlihat biasa saja, hari ini akan terlihat menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Sekian.